Kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami tahu semua karena anugerah Tuhan yang menyertai kami. Kasih setia kebaikan Tuhan, kebajikan, kemurahan mengikuti kami. Tuhan memberkati kami sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Engkau mencukupi kebutuhan kami, Engkau memberkati usaha, pekerjaan kami. Engkau melindungi kami dari segala yang jahat. Biarlah pujian syukur kami pagi hari ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Sehingga Allah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami pegang janji Tuhan di mana ada roh Allah pasti ada kemerdekaan. Kau sedang menjamah pribadi lepas pribadi. Yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Beri semangat yang baru, bahkan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini, kami pulang tidak akan sama ketika kami datang. Tunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan. Sampai kami mengenal kebenaran hidup kami selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga semua yang terbaik yang Tuhan janjikan sungguh akan tergenapi dalam kehidupan kami. Urapi kami, urapi hamba-Mu dari awal sampai kepada akhirnya. Tidak seorang pun akan meninggalkan tempat ini sebelum diubahkan oleh Tuhan. Sekarang kami mau siapkan hati pikiran kami. Kami mau sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat yang siap bersama-sama katakan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Boleh lihat tangan yang diberkati Tuhan. Wah, kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Blessing through giving menjadi pokok bahasan kita dalam ibadah kedua. Ada berkat melalui pemberian. Ya. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, Injil Lukas pasal ke-6 ayat 36 sampai 38, Tuhan Yesus bilang begini, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Dalam ilmu teologi ada yang disebut teologi retributif. You do something, you get something. Yesus berkata berbahagialah orang yang murah hati. Mereka akan mendapat kemurahan. Kita lakukan sesuatu, kita akan mendapat sesuatu. Ya. Jika kita murah hati, maka kita juga pasti mau menghakimi. Jangan menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Kalau kita mau murah hati, kita pasti mau mengampuni. Boleh diklik? Yesus bilang gini, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga mengampuni kesalahanmu. Retributif kan? You do something, you get something. Ampuni dulu, kamu akan diampuni. Suatu kali ketika saya duduk di bangku S2 saya, dosen saya ketika mengajar, tiba-tiba dia berhenti. Saya bisa lihat saudara semua melalui tanda tangan. Ayo keluarkan kertas kosong semuanya. Ayo tanda tangan Pak Yunus dulu tanda tangan. Saya tanda tangan. Sekali lagi Pak, tanda tangan. Waduh Bapak ini potensi besar sekali Pak. Tapi putus di sini. Bapak pernah dipermalukan orang? Pernah Pak. Dosa Bapak atau dosa orang lain? Dua-duanya Pak. Ampuni Pak, Bapak bakal dipakai Tuhan luar biasa. Saya pengkhotbah pengajar suruh mengampuni. Saya juga suka khotbah tentang pengampunan. Masa saya harus mengampuni? Ada slogan berkata ada orang sakit dia tidak sadar dia sakit. Maka dia tidak pernah sembuh. Karena dia tidak sadar dia lagi sakit. Ada orang sakit dia sadar dia sakit, dia memilih tidak sembuh. Ada orang sakit dia sadar dia sakit, dia memilih untuk sembuh. Saya pilih yang ketiga. Di kamar hotel saya berdoa Tuhan. Apa saya harus mengampuni? Mengampuni siapa Tuhan? Tunjukkan jalan-jalanmu karena saya juga ingin dipakai Tuhan. Saya serahkan hidup melayani sepenuh waktu, tinggalkan usaha masa pelayanan begini-begini saja.
Kali-kali kayak bangkitin orang mati ya. Bangkitin ya, bukan mandiin, beda itu. Saya juga ingin dipakai Tuhan. Kalau benar saya harus mengampuni, siapa yang perlu saya ampuni Tuhan? Roh Kudus ingatkan saya, si A yang menjelek-jelekan saya, si B yang memfitnah saya, si C yang menghancurkan nama saya, si D yang selalu menjegal saya. Aduh, mengampuni itu susah atau mudah Pak? Susah atau mudah Bu? Yang mudah yang khotbah ya, ampuni. Ketika mengalami, aduh Tuhan kalau boleh nih manusia-manusia ini angkat ke sorga Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak jawab doa saya, mampukan saya untuk memberi pengampunan untuk orang-orang ini. Saya berkatakan, aku mengampuni kau, aku mengampuni kau, aku mengampuni kau, aku mengampuni. Terus saya berkatakan, aku mengampuni sampai saya dijamah Tuhan. Aku mengampuni kau dengan kasih Tuhan. Ketika ketemu orang itu, perkaranya tidak pernah saya lupakan. Tapi hati saya udah benar. Karena jika kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tangan Tuhan ini tidak kurang panjang untuk menolong. Telinganya tidak berat untuk mendengar. Tapi merupakan pemisah antara engkau dan Allahmu. Ini kesalahan yang tidak diselesaikan. Jika engkau tidak mengampuni, kesalahanmu juga tidak diampuni. Maka Tuhan Yesus berkata, hendaklah kamu murah hati. Kalau kita mau murah hati, kita pasti mau mengampuni. Sama-sama katakan mengampuni. Sehingga Tuhan tidak terpisah sama kita, Tuhan bisa mendengar apa yang kita doakan. Yang mau katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita? Kalau kita mau memberi, murah hati, berarti kita juga mau memberi persembahan. Orang Farisi dan orang Herodian berusaha menjebak Tuhan Yesus. Mereka bertanya, boleh nggak kita bayar pajak kepada Kaisar? Yesus menjawab, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan pada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Berarti ada sesuatu yang wajib kita persembahkan kepada Allah. Sama-sama katakan wajib. Kalau wajib itu ada konsekuensi ya. Kita mau taat, dapat sesuatu. Kita tidak taat, kita juga akan dapat sesuatu. Nah, apa persembahan yang wajib kita persembahkan kepada Tuhan? Dalam kitab Maleakhi pasal yang ketiga dari ayat yang ke-6. Sejak dari zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami harus kembali. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persembahkanlah apa yang wajib kamu persembahkan kepada Allah. Persembahan yang wajib kepada Allah yang pertama persepuluhan. Sejak dari zaman nenek moyang Israel sudah melanggar ketetapan. Alkitab berisi perintah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengingini. Dan ada juga ketetapan. Ketetapan sudah ditetapkan. Dan Israel sudah melanggar ini. Kembali kata Tuhan, maka aku akan kembali kepadamu. Dan Israel meresponi dengan cara bagaimana kami harus kembali kepadamu. Tuhan lanjutkan, bolehkah manusia menipu Allah? Namun Israel menipu Tuhan.
Kenapa? Israel masih beribadah kepada Tuhan sambil tidak memperhatikan rumah Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan. Tapi kita juga harus mengasihi rumah Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Kalau ada seorang laki-laki berkata, saya mau menikahi kamu. Saya akan menafkahi, saya akan melindungi kamu. Tapi begitu si gadis mengiyakan setelah menikah, yang pria ini tidak memperhatikan. Tidak bertanggung jawab. Pasti yang wanita berpikir, waduh ini penipu nih. Kita bisa berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi kalau kita tidak mengasihi pekerjaan Tuhan, itu berarti bohong di mata Tuhan. Apa yang wajib dipersembahkan kepada Tuhan? Supaya ada makanan di rumahku, kata Tuhan. Baru Tuhan berjanji, ujilah aku. Jadi kita memberikan persembahan yang wajib kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Titik. Baru Tuhan berjanji, ujilah aku. Kita tidak kembalikan persepuluhan supaya dapat ujian ini. Ya. Itu mentalnya berdagang sama Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi pekerjaan Tuhan. Maka Tuhan berjanji, Tuhan buka tingkap langit. Doa kita nggak mentok. Pujian penyembahan kita tidak sampai ke plafon. Tapi bisa menyentuh tata sorga. Tingkap langit terbuka, berkat dicurahkan sampai berlimpah bukan pas-pasan. Tuhan menghalaukan belalang pelaha pencuri berkat. Bahkan Tuhan membuat pohon anggur tidak sampai tidak berbuah. Apa saja yang dilakukan akan berhasil. Yang mau boleh katakan amin. Tapi Tuhan mencela orang Farisi ahli Taurat. Persepuluhan dari selasi adas manis jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kau tidak lakukan. Orang Farisi ahli Taurat bawa persepuluhan dari hasil memeras, dari hasil merampas. Maka Tuhan berkata, kamu ini munafik. Tuhan paling sebel kalau melihat orang yang munafik. Kita saja ketemu orang munafik, munabok. Baik kelihatannya menopang pekerjaan Tuhan, tapi dalam hatinya ingin diberkati sama Tuhan. Bukan karena mengasihi Tuhan. Yesus bilang gini, yang satu harus dilakukan, sama-sama katakan, yang satu harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Persepuluhan. Ada orang bilang persepuluhan tidak berlaku, ya silahkan. Kita harus kembali ke back to Bible, Jesus minded. Yudas berkata, hendaklah kamu berjuang mempertahankan iman. Namanya perjuangan bisa menang, bisa kalah. Di akhir zaman ini banyak orang sudah tidak beriman kepada Yesus. Dia beriman kepada pribadinya, tidak beriman pada ajarannya. Yesus berkata yang satu harus dilakukan. Apa harus dilakukan? Persepuluhan. Sesuatu yang wajib itu pasti mengandung konsekuensi. Yang satu harus dilakukan tapi yang lain jangan diabaikan. Righteousness, keadilan, mercy, dan faith, kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Yang mengerti boleh katakan amin. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Dan Tuhan Yesus berjanji, berbahagialah orang yang murah hati. Kata berbahagia ini bless bahasa Inggrisnya. Diberkatilah kalau kamu murah hati. Engkau akan mendapat kemurahan. Siapa yang percaya firman Tuhan ya dan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sesuatu yang wajib itu pasti mengandung konsekuensi. Kalau kita mau taat atau kita tidak taat. Apalagi persembahan yang wajib kita persembahkan kepada Tuhan. Di Matius 25. Dari Matius 24 orang yang bertahan sampai akhir dia akan diselamatkan kata Tuhan. Bukan bagaimana cara kita mengawali kekristenan kita. Tapi yang bertahan sampai garis akhir dia yang diselamatkan kata Tuhan. Untuk menjelaskan siapa yang bisa bertahan sampai akhir, Tuhan membuat 3 perumpamaan. Pertama, hamba yang jahat, hamba yang baik. Kedua, perumpamaan 5 gadis bodoh, 5 gadis bijak. Yang ketiga, perumpamaan talenta. Di terakhir Tuhan memberikan 1 perumpamaan. Di akhir zaman nanti Tuhan memisahkan kambing dengan domba. Dan dia berkata kepada domba, yang orang disebut domba. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang
asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kau telah melakukan untuk aku. Demikian juga Tuhan berkata kepada orang yang sebelah kiri sebut kambing. Ketika aku lapar kau tidak beri aku makan. Ketika aku haus kau tidak beri aku minum. Ketika aku seorang asing kau tidak kunjungi aku. Ketika aku dalam penjara kau juga tidak melawat aku. Orang itu juga bingung, kapan aku melihat engkau lapar aku tidak beri kau makan dan seterusnya. Ketika kita memperlakukan sesama kita, kita sama juga memperlakukan Tuhan Yesus. Seringkali kita berpikir, saya sudah kembalikan perpuluhan. Saya sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Ajaran yang benar itu harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan bobotnya itu sama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu. Yang sama dengan yang pertama ialah kasihlah sama. Sesuatu yang wajib itu kan mengandung konsekuensi. Seorang perwira Kapernaum, ketika Yesus datang di kotanya, dia sujud di hadapan Yesus dan seluruh rombongan yang menyertai Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, hambaku sakit dan sangat menderita. Dan tua-tua Yahudi berkata, dia layak engkau tolong. Karena perwira Kapernaum ini seorang perwira yang takut akan Tuhan, yang mensupport pembangunan rumah Tuhan, rumah ibadah mereka. Dan Tuhan Yesus berkata, aku akan datang. Tapi perwira ini tahu adat istiadat Yahudi. Orang Yahudi tidak bisa bergaul dengan orang kafir. Duduk semeja makan bersama saja itu udah haram hukumnya. Maka si perwira ini berkata, aku tidak layak menerima engkau di rumahku. Katakan saja sepatah kata, hambaku akan sembuh. Setelah mendengar itu Tuhan Yesus heran dan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Emang tidak ada orang yang beriman di Israel? Bartimeus seorang yang buta, dia tidak pernah melihat mujizat Yesus. Tapi dia mendengar Yesus sanggup bikin mujizat. Ketika Yesus lewat di kota Yeriko, dia berteriak, Yesus anak Daud kasihani aku. Yesus berhenti dan berkata, apa yang hendak kamu mau aku lakukan untukmu. Rabuni, aku ingin melihat. Kalau Yosua pernah menahan matahari sampai tidak bergerak. Bartimeus menahan pencipta matahari. Apa itu bukan orang beriman? Seorang wanita punya sakit pendarahan. Dia jamah Tuhan Yesus, jumbai Tuhan Yesus. Dia berpikir asalku jamah saja. Dan ketika dia lakukan itu, sakitnya sembuh. Apa itu bukan orang beriman? Tapi semua beriman untuk dirinya sendiri. Pulihkan aku Tuhan. Berkati aku Tuhan. Urapi aku. Lain dengan perwira ini. Dia mengusahakan kesejahteraan ke semua untuk orang lain. Kalau kita mengusahakan kesejahteraan untuk seseorang di atas kita yang kita hormati, itu kita mudah. Tidak mudah kita mengusahakan sesuatu kebaikan untuk orang lain yang notabene seorang hamba. Perwira Kapernaum ini senturion, dia memiliki 100 prajurit di bawah komandonya. Untuk seorang perwira ini, prajuritnya satu sakit atau meninggal sekalipun, dia bisa ganti 10 prajurit yang lebih sehat. Gak perlu dia merendahkan diri, dia penguasa di kota Kapernaum. Dia merendahkan diri di depan banyak orang, mengusahakan kesembuhan untuk orang lain. Yesus berkata, aku tidak pernah menjumpai orang yang punya iman sebesar ini. Ketika kita mau memperhatikan orang lain, persembahan itu bukan hanya materi. Mungkin tenaga, waktu, perhatian dan segalanya. Itu sama kita memperlakukan kepada Tuhan. Yang mengerti boleh katakan amin. Perhatikan ayat yang ke-11.
Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur barat, duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan ini dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di mana di tempatnya? Neraka. Saudara masih percaya Tuhan Yesus? Kita harus back to Bible, Jesus minded. Apa yang Yesus ajarkan, langit dan bumi tidak akan pernah berlalu. Langit bumi berlalu, firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Orang yang di samping kiri yang disebut kambing. Ketika aku lapar, kau tidak beri aku makan. Ketika aku haus, kau tidak beri aku minum. Ketika aku telanjang, kau tidak beri aku pakaian. Orang itu bingung, kapan aku melihat kau lapar, aku tidak beri kau makan dan seterusnya. Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. This will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Ini janji Tuhan. Sesuatu yang wajib dipersembahkan, itu mengandung konsekuensi. Banyak kali kita berpikir, wah kalau di perjanjian baru ini kita hidup di bawah kasih karunia. Kasih karunia tidak membuat kita jadi Kristen yang pasif. Kasih karunia akan memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Yang mau boleh katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mungkin kita berpikir gini, aduh puji Tuhan ya, persepuluhan saya tidak pernah lalai. Saya juga memperhatikan orang lain. Tapi Tuhan Yesus berkata, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Give and you will be given. Ya. Ukuran apa yang kita pakai selama ini? Yang pertama, prinsip yang terbaik. Ketika Yesus mampir di rumah Lazarus, Maria dan Marta, Maria memecahkan 1 buli minyak wangi. Dan Yudas komplain, kenapa minyak ini tidak dijual 300 dinar dan diberikan pada orang-orang miskin? Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Upah kerja Yahudi pada waktu itu 1 dinar 1 hari. Berarti minyak narwastu yang dipecahkan oleh Maria ini harganya kira-kira 1 tahun gaji upahan orang Yahudi. Kalau UMR di kita 3 juta saja, kali 12. Berarti minyak yang dipecahkan ini kira-kira 36 jutaan. Maka baunya semerbak di seluruh ruangan. Bayangkan kalau Maria memecahkan minyak angin. Paling ngahiliwir doang 2 meter radiusnya ya. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Dulu ketika saya masih pelayanan di Jawa Tengah, kami tidur di gereja, gak punya pastori. Dan akhirnya bendahara bilang, kita sewa aja pastori. Masa hamba Tuhan begini kalau di mata jemaat gak baik. Gak ada yang mau memberi, ya karena belum dewasa rohani. Akhirnya kita dapat pastori, tapi gaya Jepang. Jadi rumahnya kosong gak ada apa-apa, jadi kita cuma tikar doang sama kasur. Ada satu orang bilang, aduh Pak Yunus sampai gak punya sofa. Saya punya sofa nanti saya kirim, aduh puji Tuhan Bu, sebelum sofanya datang saya udah terima kasih dulu ya, Tuhan Yesus berkati. Berapa hari kemudian sofanya datang dikirim. Ternyata udah rewat. Dan udah sobek-sobek. Bukannya gak bersyukur ya, saya juga masih manusia. Ima pangmicenken gitu kan. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan. Kita memberi sama orang nih, saya punya makanan lebih karena udah mau kadaluarsa. Ukuran apa yang kita pakai? Kita merasa, oh saya sudah lakukan itu loh. Ukuran apa yang kita pakai? Yang kedua, prinsip proporsi.
Ketika satu kali Yesus berdiri di bait Allah, orang datang mempersembahkan sesuatu. Dulu kolektenya nggak pakai kantong tapi dikati baki, nampan. Jadi orang bisa melihat yang kasih banyak, kasih sedikit. Dan satu orang janda miskin kasih 2 peser 1 duit. Orang protes, kecil sekali, sedikit sekali kamu memberi untuk Tuhan. Tapi justru Yesus membela janda miskin ini. Kamu memberi dari kelimpahan, janda ini memberi dari kekurangan. Bahkan dari seluruh nafkahnya. Saudara kasih persembahan 1 juta. Kasih persembahan 1 juta loh. Di deposito saya masih ada 99 juta. Berarti berapa persen? 1%. Loh pendeta khotbah kolektornya cuma 2.000. Uang saya tinggal 10.000. Berapa persen? 20%. Gede mana di hadapan bendahara gereja? 1 juta. Gede mana di hadapan Tuhan? 5.000. Itu prinsip proporsi. Suatu kali tahun 2011 bulan November kira-kira. Kami ini hamba Tuhan kan dapat, kalau orang sekuler itu dapat THR ya. THR tunjangan hari raya. Yang lain lebaran, kalau kita kan Natal. Gaji ke-13 lah. Gitu ya. Kok pada melongo semuanya, gak pernah tahu. Jadi kita teman-teman yuk kita piknik bareng yuk. Ada yang ngajak ke Bali, ada yang ngajak ke Pangandaran. Karena kita kan dapat THR itu. Saya bilang saya ikut yang rombongan Pangandaran. Gak cukup saya buat ke Bali. Oke, catat dulu namanya. Saya komunikasi dengan seorang bendahara di gereja cabang. Nanti tahun baru mau main kemana? Boro-boro pikir main. Dagang lagi sepi, listrik juga gereja belum bayar. Itu pengerja juga harus pulang ke kampungnya. Dan kesempatannya di hari Natal karena liburnya panjang. Belum ada ongkosnya buat mereka. Mereka kesempatannya 1 tahun sekali. Kamu bantu doa ya, siapa tahu ada donatur yang tergerak. Saya berdoa Tuhan, di gerejamu setiap minggu dikhotbahkan Yesus itu dahsyat. Sanggup bikin mujizat, masa gerejamu miskin? Tunjukkan bahwa kau ini ada di gereja, tunjukkan bahwa engkau sanggup bikin mujizat. Berkati gereja itu Tuhan, berkati. Ketika saya sungguh-sungguh berdoa, berkati gereja itu Tuhan, berkati permuliakan namamu. Roh Kudus itu menjawab saya seperti kayak orang guyon. Kenapa jadi aku yang harus memberkati? Kamu juga bisa kalau kamu mau. Biasa kalau soal duit, sok ngadadak jadi torek ya. Salah berdoa ini. Kamu juga bisa kalau kamu memberkati. Saya bilang Tuhan aku nggak punya apa-apa. Roh Kudus kasih pengertian apa yang ada padamu. Yesus mau masuk bait Allah harus bayar peron. Yudas yang pegang kas sedang tidak di tempat. Tuhan Yesus berkata sama Petrus, apa yang kamu punya? Punya pancingan Tuhan, kau mancing di danau. Ikan yang pertama kamu dapat, buka mulutnya, di sana ada 2 peser duit, bayarlah untukmu dan untukku. Yesus ngajar dari pagi sampai sore, sampai jemaat lupa makan. Dan murid-murid berkata, Yesus suruh mereka pulang. Tapi Tuhan Yesus berkata, kamu harus kasih makan. Muridnya menjawab, roti 200 dinar gak cukup nih, kasih makan 5.000 orang laki-laki, kalau bawa istri 1 jadi 10.000, kalau punya anak 2 jadi 20.000. Catering mana yang siap dalam 2 jam untuk 20.000 pers? Paling beres udah bubar aja. Yesus berkata, apa yang ada padamu? 5 roti 2 ikan, itu aja. Apa yang ada padamu? Tuhan tidak menuntut sesuatu yang tidak kita punya. Saya jawab, Tuhan saya punya gaji ke-13. Tapi saya udah kadung janji sama teman. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku Tuhan. Kalau boleh aku tarik lagi doa itu. Aku batalkan. Minggu kedua Desember, bonus THR saya sudah masuk. Minggu ketiga Desember,
gaji Desember saya masuk. Saya berdoa sama Tuhan, berapa yang harus saya tabur. Jujur Tuhan, aku tidak mampu. Kasih karunia itu memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Kasih karunia tidak merubah umat, menjadikan kita Kristen yang pasif. Saya nggak bisa taat Tuhan, nggak apa-apa, kasih karunianya berlimpah. Betapa tidak adilnya Tuhan. Kasih karunia memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Tuhan sekali lagi ngomong, apa yang ada padamu? Ini Tuhan. Apa yang ada? Iya ya, gaji Desember juga. Sekali lagi Tuhan, teguhkan hatiku dan beri aku kemampuan. Ini bukan untuk kesombongan. Kasih karunia-Nya memampukan saya. Saya transfer PK ke-12, PK ke-13. Bendaharanya bilang dari siapa ini Pak? Dari seseorang. Perlu bikin ucapan terima kasih? Enggak usah. Singkat cerita teman-teman saya ada ke Bali, ke Pangandaran. Saya akhir tahun baru, memasuki tahun baru cuma naik ke loteng liatin pesta kembang api di Bandung. Dan buka Facebook saya, gereja yang saya support, pengerjanya pulang kampung. Satu bikin foto di Samosir. Mudik coy. Saya juga masih manusia ya. Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, diberkatilah kalau kau murah hati. Engkau dapat kemurahan. Minggu kedua, bulan Januari saya dapat telepon. Kok kita ini mau ke Holy Land. Rombongan, udah bayar semua. Satu teman saya sakit, dokter bilang harus bed rest. Keberangkatan minggu kedua Februari. Gak tahu nyampe nggak nih. Daripada hangus, mendingan ganti orang. Koinus mau gak gantiin? Saya bilang sekali lagi lebih jelas ngomongnya gimana? Mau gak gantiin? Mau dong, itu dosa besar kalau saya nolak itu. Itu dosa yang tidak terampuni. Di dunia ini tidak, dunia akan datang juga tidak. Singkat cerita saya berangkat ke Tanah Perjanjian. Ketika pesawat mau take off, saya berdoa sendiri. Terima kasih Tuhan, saya pergi ke Tanah Perjanjian. Tanpa sepeser uang pun. Bahkan uang saku dikasih di depan. Saya dengar Roh Kudus ngomong di telinga saya. Ketika aku lapar, kau memberi aku makan. Sesuatu yang wajib, itu pasti mengandung konsekuensi. Kita taat, kita dapat sesuatu. Kita tidak taat juga kita dapat sesuatu. Saudara masih percaya firman Tuhan? Yudas berkata nanti di akhir zaman itu banyak pengejek-pengejek. Yang hidup tanpa Roh Kudus. Maka mereka mengejek firman Tuhan. Masa firman Tuhan bilang menipu? Persepuluhan sudah tidak berlaku. Yesus berkata jadilah seperti imanmu. Saya percaya firman yang menjadi manusia. Firman yang bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Dia berkata, bless, diberkatilah. Kalau kamu murah hati, engkau akan mendapat kemurahan. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ukuran apa yang kita pakai? Kita mungkin bangga kita udah kasih banyak untuk Tuhan. Yang Tuhan lihat bukan berapa banyak yang kita tabur. Yang Tuhan lihat berapa sisanya setelah kita nabur. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Camkan ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih atau karena paksaan sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ketika kita memberi kepada Tuhan, ketika kita memberi kepada sesama kita, mau materi, mau perhatian, mau tenaga, mau apa saja. Kita melakukan itu dengan sukacita. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan
sukacita. Kita membawa persembahan bukan karena kita takut tidak diberkati. Kita memperhatikan orang lain, jangan-jangan nanti Tuhan menghukum kita. Kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Yang mau boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Pemusik boleh siapkan diri. Tuhan Yesus bilang gini, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan mencuri, membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkan, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Yesus berkata, aku pergi menyiapkan tempat bagimu. Nanti jika sudah siap, aku akan kembali menjemput kamu sehingga di mana aku berada, kamu pun berada. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kita yang percaya sama Tuhan Yesus diberikan rumah di sorga. Tapi yang Tuhan berikan itu kaplingnya saja. Tanah kosongnya saja. Siapa yang membangun rumah kita? Kita sendiri. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Setiap ketaatan yang kita lakukan akan firman Tuhan, kita seperti kirim material ke sorga. Nanti kalau udah siap rumah kita, Tuhan jemput kita. Kalau kita sudah banyak taat akan firman, hati kita di situ. Maka orang bisa tinggal berdoa 1 bulan gak merasa apa-apa. Gak ke gereja 1 tahun juga gak merasa bersalah. Tapi bagi orang yang taat sama firman, kayaknya kalau gak berdoa 1 hari kayak kehilangan sesuatu. Ada yang merasakan di situ? Kok pada melototin saya semuanya? Orang kalau sering taat sama Tuhan ya, hatinya di sorga. Kayaknya kalau kita gak berdoa 1 hari kayak kehilangan sesuatu. Kalau gak datang ibadah sehari minggu, aduh kayaknya kehilangan sesuatu. Di mana hartamu berada? Di situ hatimu. Kenapa Tuhan harus kasih perintah kita? Harus murah hati. Supaya kita dapat kemurahan. Jika kita minta, tunggu orang tergerak untuk memberi. Jika kita mencari, perlu waktu untuk mendapatkan. Belum tentu juga mendapatkan. Jika kita ketuk pintu, tunggu orang dengar, tunggu orang tergerak, tunggu orang berjalan, pintu dibukakan. Tapi jika kita memberi, Tuhan Yesus berkata, maka kamu akan diberi. Jika kamu memberi, engkau akan diberi. Maka Tuhan Yesus berkata, bless, diberkatilah kalau kau murah hati. Hidup kita penuh dengan kebajikan, kemurahan, mengikuti kita. Yang mau boleh katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan bagi Tuhan kita, mari kita bangkit berdiri. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidup ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru bagai
menjadi yang baru. Kami murah hati seperti Bapa murah hati. Kau membentuk hati kami. Bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Amin, amin, haleluya. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Engkau berjanji Engkau memberikan Roh Kudus bagi kami. Ketika kami mau mengasihi Engkau. Ketika kami mau tunduk kepada firman-Mu Tuhan. Engkau tahu kami tidak mampu mengampuni. Kau tahu kami tidak mampu untuk memberi. Kasih karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan. Buat hati kami baru, buat hidup kami baru. Kami jadi berkat bagi banyak orang, kami menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan kami terima janji Tuhan, Engkau akan beroleh kemurahan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan. Roh-Mu yang sempurnakan. Kami melangkah keluar di tempat ini, kami berbeda ketika kami datang. Kami akan tetap naik dan tidak pernah turun. Kami akan mengalami terobosan demi terobosan. Terpujilah nama Tuhan. Berkat yang terbaik untuk sidang jemaat-Mu. Diberkati setiap keluarga, rumah tangga, anak-anak studi. Apa yang kami lakukan dalam usaha, dalam pekerjaan, semuanya berhasil dan mendatangkan keberuntungan. Berkat-Mu untuk gereja-Mu, pakai untuk mempersiapkan umat yang layak. Urapi gembala dan seluruh staf penggembalaan yang ada. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Kita yang sudah dibaharui sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan